Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, Nak? Betul, pinter. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul artinya nama-nama, kata jamak ya. Kata tunggalnya ismi, nama. Kalau asmaul nama-nama, husna artinya baik ya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu Asmaul Husna, Pak? Nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada berapa? Pintar 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna dan kita berdoa kepada Allah menggunakan Asmaul Husna tersebut. Jadi ketika kita mau mengetahui Asmaul Husna, paham, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita tahu Asmaul Husna, ya Allah, ya Karim, ya Allah yang maha mulia, muliakanlah kami. Ya Allah yang alim, ya Allah yang maha berilmu, berikanlah kami pengetahuan yang luas dan pemahaman yang luhur. Itu semua kita ketahui jika kita paham Asmaul Husna. Nah, dari kelas 1 kita udah belajar Asmaul Husna banyak ya, Nah ya. Sampai kelas 6 pun kita belajar. Sekarang ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Cekidot. Ya, jadi ada As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, As-Samad ini adalah nama ulama kondang ya, UAS, Ustadz Abdul Somad. Apa artinya Somad? Somad itu adalah yang menjadi tumpuan atau yang dibutuhkan, tempat bergantungnya makhluk. Terdapat dalam surat Al-Ikhlas ya, Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jangan lupa ada kolkolahnya tuh, Allahus Somad, belakangnya kolkolah namanya, mantul, mantap betul. Semua makhluk yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya, ia butuh makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Apa gimana? Saya mah dikasih uangnya sama bapak, sama mamah. Betul. Tapi hakikatnya yang memberi rezeki itu dari Allah. Mama dan bapak juga dari Allah. Cuman sarananya kamu dapat jajan itu dari orang tua. Jadi mintanya sama Allah. Ya, Nak ya. Baru minta ke orang tua juga. Allah tempat menjadi tumpuan para makhluk. Allah tempat kita memanjatkan doa. Karena itu ketika kita berdoa, ya ucapkan ya Allah ya Samad. Artinya kita, pembuktian kita bahwa kita bergantungnya hanya kepada Allah. Suka dibaca gak Nak kalau ketika berdoa Somad? Nah, harusnya dibaca ya Nak ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad. Caranya adalah satu, rajin beribadah kepada Allah. Itu bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Karena ibadah itu kebutuhan manusia, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah buat beribadah, buat ketenangan batin kita. Selalu berdoa kepada Allah. Orang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, keselamatan, dan kebahagiaan bersumber dari Allah. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau tidak mau berdoa, itu terjadi penderitaan, musibah, dan kesusahan. Kita doa supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Dan juga buktinya terakhir adalah memperbanyak amal soleh, suka berbuat kebaikan, memberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu akan memberikan
kepada hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak juga pahala yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Next, setelah itu adalah al-muqtadir. Pernah dengar gak? Tapi Pak Eki yakin pasti kalian sering dengar takdir. Nah, asal katanya takdir ini. Kemudian takdir itu artinya kuasa. Kalau al-muqtadir artinya Allah Maha berkuasa. Jadi Allah berkuasa terhadap sesuatu di alam semesta ini. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah sesuai dengan edarannya. Adanya siang dan malam, perbedaan musim, kelahiran, kematian, bencana alam, dan lain sebagainya. Terutama musibah yang sedang kita rasakan di tahun kedua ini, itu juga tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, COVID ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu merupakan kekuasaan Allah. Jadi tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat untuk kita berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah mengatur dan menghendakinya. Ya, kekuasaan Allah ini tidak terbatas ya, beda dengan manusia. Pejabat setinggi apapun jabatannya pasti ada batasannya, kecuali Allah. Kita ngaji bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizim muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa dan maha kuasa. Auzubillahi min dzalik. Jadi di ayat tersebut Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya. Allah berkuasa memberikan azab bagi orang-orang yang ingkar, dan juga Allah juga berkuasa untuk memberikan pahala bagi mereka yang beriman. Ya, yakin gak kalian semua Allah itu punya kuasa? Yakin. Apa buktinya? Nah, buktinya ini ketika kita sudah mematuhi perintah Allah. Namanya apa? Takwa ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa namanya. Menjaga dan melestarikan lingkungan. Allah menciptakan alam semesta, hewan, tumbuhan, manusia, meyakini kekuasaan Allah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak bersikap tak kabur. Berarti diem aja di suatu tempat, tak kabur. Tak kabur itu artinya sombong. Wah, sombong amat. Gak boleh bersifat sombong. Yang boleh sombong itu cuman Allah, karena Allah punya kekuasaan yang tidak terbatas. Makanya karena sombong itu al-mutakabbir, salah satu asmaul husna ya, juga al-mutakabbir. Manusia gak boleh punya sifat sombong, cuman Allah saja yang boleh. Manusia harus bersifat rendah hati ya, gak boleh rendah diri, tapi harus rendah hati, harus percaya diri, pede ya. Selanjutnya al-muqaddim artinya mendahului. Apa maksudnya mendahului, Pak? Karena Allah pencipta, tentu saja lebih dahulu ada. Tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah. Jadi sifatnya al-muqaddim itu yang mendahului, paling pertama. Tidak ada dari awal diciptakannya karena Allah pencipta ya. Tentu saja tidak ada yang diciptakan atau tidak ada makhluk atau sesuatu apapun sebelum Allah, karena Allah itu pasti pertama yang maha menciptakan segala sesuatu.
Seperti itu ya nak ya, kita harus yakin bahwa Allah bersifat al-muqaddim atau maha mendahului. Nah, caranya gimana Pak kita mengimani Allah itu al-muqaddim? Rajin mempelajari Al-Quran, meneliti ciptaan Allah, dan juga hormat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua kita al-muqaddim. Kita gak mungkin ada tanpa orang tua kita, jadi harus betul-betul kita hormati ya nak ya. Jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada, baru kita merasa menyesal. Biasanya seperti itu. Selagi masih ada, gunakan kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah. Tapi Pak, gimana orang tua saya udah gak ada? Doakan, insya Allah mudah-mudahan diberikan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan terus orang tuanya ya, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir al-baqi. Ini kalau di sifat Allah bako ya, wujud kidam bako, artinya kekal. Kekal itu apa Pak? Abadi, tidak pernah rusak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi Rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akhrajtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Kami telah beriman, benar-benar beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan kami dari sihir yang telah Kau paksakan pada kami, dan Allah lebih baik dan lebih kekal azabnya. Yaitu surat Toha ayat 73. Bako di situ wa abqa ya, kekal. Ya, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi meskipun dunia ini kiamat, alam semesta hancur, Allah akan tetap abadi. Seluruh alam semesta ini yang tidak abadi. Tak ada yang abadi. Nah, yang abadi cuman Allah aja. Apa buktinya Pak kalau Allah itu abadi? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbanyak ibadah selama di dunia. Ya, jadi ibadah itu yang akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak, dan untuk itu kita segera memperbanyak ibadah kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ikhlas dalam beramal soleh. Ikhlas itu mentaatkan Allah sebagai satu-satunya tujuan ketaatannya. Kalau kita taatnya niatnya karena orang, pujian, itu namanya riya, tidak akan ada pahalanya, bahkan justru berdosa. Jadi harus ikhlas dalam beramalnya. Dan tidak la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, kok ini doa saya nggak dikabulin sih. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi mintanya jangan yang kita pengen, tapi mintanya apa yang terbaik buat kita. Seperti itu. Dengan begitu kita tidak akan pernah merasa berputus asa, karena manusia mah pasti ada aja keinginannya ya, sedangkan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar atau di WA Pak Iki aja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.